Jadi bukan ada peraturan kamu harus ngelakuin A atau B atau ini atau itu. Karena skenario banyak sekali yang mungkin terjadi. Yang penting goalnya tercapai, yaitu customer puas. Pelatihan penting banget dan balik lagi ke budaya itu. Karena banyak orang yang memiliki skill banyak banget di luar sana. Tapi attitude itu yang jauh lebih penting. Jadi iklan sendiri membantu, tapi tujuannya apa? Oke. Targetnya ya dibuat Targetnya apa? Gitu. Kita mau bikin iklan, kita mau bikin promosi, terus langkah berikutnya apa? Betul. Oma Eli itu juga sering banget nih terlibat di beberapa kegiatan-kegiatan besar ya, di acara-acara besar, di festival-festival. Apakah menjadi salah satu bagian dari strategi juga untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan besar tersebut? Saya udah tadi mengingatkan konsumen kita masih ada itu penting banget, tidak terlupakan. Betul. Kalau mereka masih coba. Keseruan masih berlanjut nih obrolan kita di podcast Ngobrol Pintar bersama GoFood barengan sama aku Soraya Hilmi. Kita lanjutin lagi ya. Sudah ada perwakilan dari Oma Eli, ada Chef Andri di sini. Jadi nih, aku setuju banget. Yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah memutuskan untuk melakukan satu bisnis tertentu dan merasa aduh makananku tuh enak tapi kok nggak viral-viral, nggak terkenal juga, teman-teman harusnya kembali lagi ke fundamental yang di awal, bagaimana membentuk tim yang solid, SOP, pemilihan SOP yang tepat, sampai dengan pengendalian seperti apa nih sistem SOP yang mau diterapkan di dalam sistem manajemennya sendiri. Kenapa aku harus menyebut SOP ini? Karena dari Oma Eli sendiri boleh nggak sih di-sharing sedikit SOP, karena total cabang sekarang sudah berapa, Chef? 15 dengan total 600 tadi karyawannya. Yes. Apakah di setiap cabang memiliki SOP yang sama atau semua pukul rata atau berbeda-beda? Ini tantangan yang luar biasa. Oke. Tantangan yang luar biasa karena mempertahankan konsistensi itu penting banget. Bener, Dan Chef. apalagi pas kita timnya 30, 40, 50, mereka kerja directly sama aku. Sehari-hari mereka ngelihat aku cara kerjanya gimana. Oh ternyata Pak Andri sukanya begini, Andri caranya gini, dia ngikutin. Kalau udah sekarang cabang 15, nggak mungkin dong saya di depan mereka terus setiap hari gitu. Nah ini dimana training itu penting banget. Pelatihan ya. Pelatihan penting banget dan balik lagi ke budaya itu. Karena banyak orang yang memiliki skill banyak banget di luar sana. Tapi attitude itu yang jauh lebih penting. Nah tuh. Jadi gimana kita memilih tim yang mindsetnya selaras dengan mindset kita. Itu tahap 1. Setelah itu baru kita jelasin siapa itu kita. Siapa itu Oma Eli, siapa itu action yang kita harapkan, apa yang tidak kita harapkan, gitu. Itu yang penting untuk kita budayakan biar mereka semua itu ngerti. Sehingga diberi pemahaman juga standar waktunya seperti apa, standar kualitas yang ingin ditampilkan, semuanya ditanamkan semenjak awal ya. Sehingga 600 kan banyak sekali ya, Chef, kalau diperhatikan tadi dengan penerapan SOP yang sama itu. Cara mengendalikannya apakah dipermudah juga dengan beberapa sistem tertentu? Seperti ini aku mau nempel sedikit, kayak kalau kita kan sekarang Gobi sudah berganti nama menjadi GoFood Merchant Apps, di mana kita berusaha memudahkan nih teman-teman merchant yang memang melakukan transaksi atau pesanannya lewat online, sehingga dipermudah untuk diaudit melalui aplikasi tersebut. Nah, peranan dari GoFood Merchant sendiri sejauh ini untuk Oma Eli yang sistem daring seperti apa? Sistem daring? Online. Saya mencari bahasa Indonesianya biar teman-teman yang dapat. Daring tuh online, Chef. Gimana cara apa? Jadi kan kita mau membahas nih masuk ke dari aplikasi Gobis yang sekarang sudah berganti jadi GoFood Merchant Apps. Di aplikasi tersebut dulu tampilannya disebutnya dashboard, sekarang kita ganti menjadi portal GoFood Merchant untuk memudahkan teman-teman di tiap cabang. Mungkin kan dari total cabang 15 sekarang semuanya online. 15-15-nya ada daringnya, ada online-nya. Oke. Oh, paham. Oke.
buat kita Mm-mm. yang kita implementasiin itu bukan peraturan, Oke. tapi goal dan strategi objektifnya apa. Oke. Contoh, di setiap outlet Mm-mm. goalnya adalah memastikan customer puas dan balik lagi. Oke. Caranya gimana? Terserah. Oh, menarik. Jadi bukan ada peraturan kamu harus ngelakuin A atau B atau ini atau itu. Karena skenario banyak sekali yang mungkin terjadi. Yang penting goalnya tercapai, yaitu customer puas. Customer-nya pasti puas. Yang penting customernya puas. Caranya gimana? Silahkan kalian pikirin sendiri. Bukan pikirin, kalian bikin kebebasan. Strateginya berbeda-beda ya, berarti dari tiap-tiap cabangnya ya. Taktiknya setiap skenario beda-beda gitu. Tapi yang terpenuhi adalah customer happy. Oh, oke. Aku tambahin sedikit aja ya teman-teman, karena aku tadi udah terlanjur membahas soal GoFood Merchant Apps. Kita sengaja memberikan satu solusi tambahan yang ini sebenarnya toolsnya gratis. Jadi teman-teman kalau bisa mengelola dengan baik, akan memudahkan bagi teman-teman yang mungkin memiliki lebih dari satu cabang. Untuk para merchant yang mungkin ada kesulitan tertentu untuk mengaudit nih keluar masuk transaksi atau pesanan yang terjadi hari itu, teman-teman tinggal akses saja di portal GoFood Merchant ya. Ini ntar kita tampilin juga di sini. Jadi mereka misalkan katakanlah ada PIC-nya nih atau manajer di cabang tersebut yang nanti bisa mengakses melalui aplikasi kita nih, Chef. Jadi memudahkan buat teman-teman semua sehingga bisa tahu keluar masuknya seperti apa, pergerakan pesanan ataupun transaksi seperti apa. Tentunya tinggal lewat aplikasi ini aja. Dan enaknya lagi kalau lewat aplikasi ini juga memudahkan ketika tim manajemen promosional mau menentukan bulan ini kita mau pakai promo apa ya. Dari aplikasi GoFood sendiri. Biasanya tuh ada yang buy one get one, promo coret ya, ada macam-macam ya. Dari Oma Eli kan tiap bulan juga selalu ya menentukan promo-promo apa yang akan diaplikasikan melalui aplikasi GoFood Merchant sendiri. Makanya aku kalau jajan Oma Eli stok aja lewat aplikasi GoFood. Karena ada banyak banget nih. Promonya banyak banget. Nah, itu tiap bulan selalu di rolling tentunya ya promo-promo yang dilakukan, atau memang dari chef sendiri punya tim khusus nih yang membentuk untuk menentukan promo yang digunakan lewat aplikasi. Kita ada tim yang benar fokus hanya manage GoFood aja, ada 4-5 orang yang ngurusin manage itu aja. Iya, gitu. Dan Oma Eli salah satu merchant yang termasuk paling sering menggunakan hampir semua promo-promo yang memang sudah terdapat di aplikasi sendiri. Apalagi sudah dari 2019 merasakan jualan secara online tadi itu, sudah ada merasakan wah terbantu sekali nih dengan kehadiran dari GoFood sendiri. Teman-teman waktu semarak bulan November ingat gak Chef? Ramai banget ya tuh, hampir ada yang nonton juga dari kota masing-masing. Mereka semua itu kan punya satu kata kunci yang sama. Intinya ingin sesukses juga seperti Oma Eli. Ada amin? Amin. Nah, teman-teman juga mau tahu mungkin ada tips-tips apalagi nih yang bisa dibagikan oleh Chef Andri sendiri dalam evaluasi untuk menentukan iklan apa yang mau dipakai lewat aplikasi GoFood. Iklan-iklannya lewat aplikasi. Hampir semua ya soalnya dipakai nih. Macam-macam, soalnya kalau aku ngeliat nih, kalau misalkan bulan Agustus ada promo Merdeka lah disebut karena temanya tematik sama Independence Day. Jadi hampir setiap bulan apa nih biasanya evaluasi iklan yang dilakukan? Strategi kita 360 derajat. Betul. Promosi dan iklan satu aspek dari itu. Promosi dan iklan kita gunakan untuk mengingatkan customer untuk mencoba ulang lagi, biar nggak lupa gitu. Itu aspek dari iklan. Itu satu aspek dari banyak sekali yang kita lakukan untuk mengembangkan bisnis Oma Eli gitu. Jadi iklan sendiri membantu, tapi tujuannya apa? Oke. Targetnya ya dibuat targetnya ya. apa gitu. Kita mau bikin iklan, kita mau bikin promosi, terus langkah berikutnya apa? Betul. Kita mau bikin orang, misalkan kita bikin bundling. Kita bikin bundling, contohnya produk yang klasik, terus kita punya produk nih, kita tahu enak banget, tapi namanya kurang dikenal dengan konsumen, dan kita pelajarin konsumen itu sangat konservatif. Jadi kalau produk kurang dikenal atau baru, mereka takut untuk membeli, cenderung nggak beli. Nah, kita bundling itu.
Benar, iya Jadi benar yang benar. klasik sama yang baru biar mereka coba. Oh ternyata ini enak, baru bulan depannya dia jadi beli produk itu. Ini gitu. tips juga nih bisa Jadi dibanding. ada strateginya, bukan hanya semata-mata diskon, potong harga aja gitu. Itu salah satu contoh promo yang kita gunakan. Nah, Chef sendiri lihat ya beberapa teman-teman partner GoFood di sini kan sudah mulai mencoba juga tadi tips yang tadi disebutin, mulai dari promo, mulai dari iklan. Seberapa penting sih memasang promo atau iklan tersebut untuk bentuk usaha mereka? Penting banget. Oke. Karena reminder customer itu sangat Setuju. penting. F&B menjamur banget ya di Jakarta ya. Bener. Banyak banget. Dan untuk kita stand out, untuk customer notice kita nggak gampang sama sekali. Betul. Oma Eli aja social medianya udah lumayan, tapi tetap aja kita harus mengingatkan konsumen. Betul. Apalagi kita nggak bisa pungkirin convenience dari aplikasi itu customer enjoy banget. Bener. Dan dia nge-scroll ya yang penting yang ada aja gitu. Bener. Lebih banyak dia nge-scroll lebih banyak mereka nge-scroll lihat ada apa dibandingin mereka tahu mau apa. Bener. Gitu. Bener. Jadi ya di situ promosi penting banget gitu Betul, loh. betul. Itu penting banget untuk mengingatkan customer, kita masih ada loh. Jangan dilupain loh. Betul. Gitu. Itu penting banget. Maka dari itu ya teman-teman jangan melepaskan unsur ini ya. Kalau masih merasa kesulitan nih aku bantu lagi. Kalau teman-teman ngecek lewat aplikasi GoFood Merchant, kita sudah menampilkan portal GoFood Merchant di mana teman-teman kalau sudah melakukan iklan di hari itu, karena laporannya harian nih. Jadi teman-teman di tim itu bisa langsung ngecek perharinya seperti apa pergerakannya, iklannya seperti apa. Itu sangat memudahkan sekali. Tinggal dicek saja melalui aplikasi GoFood Merchant sendiri. Jadi teman-teman evaluasinya bahkan bisa dilakukan harian kalau emang mau. Tapi kalau udahlah tutup mata lihat seminggu lagi deh seperti apa hasil iklannya, juga bisa dilakukan secara mingguan atau mau bulanan. Karena kalau mau pasang iklan itu tiap tanggal 15 nih Chef. Jadi sebelum tanggal 15 sebaiknya udah meeting duluan nih ya. Kita mau pakai iklan apa nih yang mau diterapkan, strategi apa nih yang mau dilakukan. Dan kalau dilihat juga selain menggunakan promosi-promosi lewat aplikasi, Oma Eli itu juga sering banget nih terlibat di beberapa kegiatan-kegiatan besar ya, di acara-acara besar, di festival-festival. Apakah menjadi salah satu bagian dari strategi juga untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan besar tersebut? Saya bilang tadi, mengingatkan konsumen kita masih ada itu penting banget. Tidak terlupakan. Betul. Kalau mereka masih coba, mereka masih ingat, itu penting sekali gitu buat kita. Sama juga kayak kita ngebuat produk baru, itu sumber untuk kita membuat promosi. Mereka datang, kemungkinan yang dia pesen bukan itu, dia pesen tetap klasik yang biasa dia suka. Iya lagi. Tapi karena ada materi produk baru, dia jadi inget lagi dengan kita gitu. Sama juga dengan kita ikut-ikut event ini. Oh iya Oma Eli ya, oh iya udah lama ya nggak makan Oma Eli ya gitu. Karena opsi pilihan makanan banyak banget di sana gitu. Bener. Kita harus kejar-kejaran untuk ingetin, halo masih ada, halo jangan lupa. Itu penting banget. Event seperti itu, misalkan yang di event mobil besar itu, kita bikin booth. Itu penjualan di GoFood hari itu bisa naik. Bahkan karena orang ingat, oh iya Oma Eli pulang, oh iya pesan Oma Eli yuk. Fokusnya lebih bagaimana customer bisa coba, bagaimana customer mudah order lagi, bagaimana customer ketagihan. Itu benar-benar perjuangan yang memuaskan banget gitu. Dan dunia F&B yang dinikmatin tuh pas kita ngeliat orang nikmatin makanan kita gitu. Don't chase money, chase problem.